Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septi Dwi Supriyati dari 22SIA 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk tugas akhir semester arsitektur perusahaan toko batik Sunflower. Latar belakang, Sunflower Batik adalah sebuah toko di bidang fashion yang dibuat guna keinginan untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya Indonesia, di mana batik dianggap sebagai warisan budaya yang sangat berharga. Melalui pendekatan modern, toko batik dapat menarik perhatian pasar internasional dan menghadirkan batik sebagai produk fashion yang bersaing di tingkat global. Visi, menjadikan batik mendunia, memberdayakan pengrajin lokal, membuat customer nyaman. Misi, satu, mampu bersaing di pasar internasional, yang kedua, memberdayakan pengrajin lokal, yang ketiga, customer engagement, yang keempat, memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Untuk struktur organisasi, yang paling tinggi adalah pemilik, lalu ada administrasi dan keuangan, manajer toko, dan di bawahnya ada tim pemasaran, tim desain, customer service, tim gudang, keamanan, dan kebersihan. Untuk logo, ada tulisan sunflower untuk menandakan bahwa logo tersebut merupakan milik dari toko batik Sunflower. Yang kedua ada gambar bunga atas dan bawah, di mana gambar bunga tersebut sudah kami ambil dari batik yang sudah kami modernisasi sehingga terkesan lebih elegan dan juga dan juga melambangkan batik yang kami buat. Yang kedua ada dua garis pada tulisan batik, yaitu untuk melambangkan bahwa tidak ada batasan untuk batik terus berkembang. Untuk keuangan, modal awal ada sewa tempat, yaitu sebesar 150 juta, renovasi dan dekorasi sebesar 200 juta, investasi sebesar 300 juta, peralatan kasir dan teknologi sebesar 50 juta, pemasaran awal yaitu 30 juta, biaya pendaftaran dan perizinan 10 juta, menjadi dan totalnya ada 740 juta untuk modal awalnya. Biaya operasional bulanan estimasinya itu ada satu, sewa tempat, dua, gaji karyawan, yang ketiga utilitas, yang keempat ada pemasaran dan promosi, yang kelima teknologi dan sistem informasi, yang keenam ada biaya pengadaan dan logistik, yang ketujuh ada cadangan keuangan, yang alokasinya ada 10% dari total biaya operasional. Total dari biaya operasional bulanan itu ada 43.500.000. Lalu untuk proyeksi pendapatan bulanan ya, rincian rata-rata penjualan harian itu 25 juta, pendapatan bulanan dengan asumsi 26 hari kerja ada 650 juta. Laba bersih per bulan yaitu 650 juta dikurangi 43.500 menjadikan pendapatan 606.500.000 rupiah. Pembagian gaji ada untuk manajer toko, administrasi dan keuangan, tim pemasaran, tim desain, customer service, tim gudang, kebersihan dan keamanan dengan total 20 juta untuk pembagian gaji. Total karyawan yang kita punya ada 12 karyawan. Untuk strategi pemasaran yaitu ada pemasaran digital. Pemasaran digital yang kami lakukan adalah dengan cara menyebarkannya di sosial media, ada e-commerce, kita bekerja sama dengan toko online. Yang ketiga ada kampanye influencer atau endorsement, kita bekerja sama dengan artis atau influencer. Yang keempat kita ada mengikuti event dan pameran fashion. Yang kelima ada berkolaborasi dengan desainer dan artis lokal. Rencana pengembangan internasional. Yang pertama ada analisis pasar internasional, yang kedua ada tujuan dan strategi, yang ketiga ada pengembangan infrastruktur, yang keempat ada pengembangan tim dan kompetensi, yang kelima ada pelaksanaan dan peluncuran, yang keenam ada pemantauan evaluasi, yang kelima ada pengembangan mitra lokal, yang terakhir ada kepatuhan hukum. Proses bisnis lain. Yang pertama ada bekerja sama dengan tempat produksi batik
yaitu ada Batik Keris, yang kedua bekerja sama dengan tempat produksi baju, yaitu ada di PT Cendana, yang ketiga ada bekerja sama dengan agen pariwisata, yaitu agen pariwisata Pandawa. Pemanfaatan teknologi modern, sistem kasir dan POS, point of sale. Yang kedua ada penggunaan e-commerce dan platform online. Yang ketiga pemasaran digital dan media sosial. Yang keempat ada memanfaatkan teknologi RFID untuk pelacakan produk. Kesimpulan, melalui inovasi dan desain produk, toko batik modern dapat menawarkan produk yang unik dan menarik, sesuai dengan tren fashion global. Pemanfaatan teknologi modern, seperti sistem kasir, e-commerce, dan analisis data, menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam, dan memanfaatkan pemasaran digital dan kehadiran online. Toko batik dapat mencapai audiens global dan memperluas pangsa pasar melalui platform e-commerce. Dengan perpaduan strategi inovatif, teknologi modern, dan pemahaman mendalam tentang pasar internasional, toko batik modern memiliki potensi untuk menjadi pemain yang signifikan dalam industri fashion global. Mungkin sekian dari presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.